Cuman kan sejauh ini kan masih dugaan ya. Tapi firasat saya sih udah nggak baik ya. Kayaknya ini bakal berlanjut deh karena sudah kejaksaan yang membawa gitu. Ya, saya prihatin dengan apa yang terjadi sama dia. Saya sudah berusaha untuk mensupport dia, membantu dia sesuai dengan kemampuan saya. Kemarin-kemarin juga dia sempat bercerita banyak hal tentang rencana-rencana dia, mimpi-mimpi dia ke depannya. Saya mencoba untuk mensupport dia gitu loh. Karena dia orangnya punya mimpi besar dia. Makanya saya kaget. Saya sih pengennya dia nanti tuh keluar dari penjara kan awalnya kan harusnya Desember atau Januari. Saya tuh pengennya dia membuka lembaran baru, syukur-syukur dapat jodoh yang lebih baik gitu kan. Tapi ternyata takdir berkata lain, ini saya shock banget sih. Kecewa. Mbak, tapi kan sempat komunikasi terakhir itu di blog. Ya. Nah itu gimana tuh Mbak? Itu dan akhirnya di blog memang terus sempat komunikasi lagi atau memang udah putus tadi? Ya sempat beberapa kali saya blok sih. Karena saya marah sama dia, kecewa. Ada beberapa hal yang tidak saya berikan ke dia. Salah satunya adalah uang ya. Dan dia sempat mengeluarkan kalimat yang melukai hati saya. Dan puncaknya itu saya melihat dia seolah memberikan panggung pada si perempuan K ini untuk menyerang saya gitu. Apakah hanya gara-gara, ini dugaan saya ya, apakah hanya karena gara-gara saya tidak bisa memberikan apa yang dia mau, sejumlah uang gitu. Kok saya dizolimi sampai seperti ini. Kan kemarin-kemarin kan saya diem, saya belum membuka kan, saya pendem gitu. Tapi sejauh ini kan fitnahannya kan semakin melebar. Dipikir saya nangis sedih karena ditolak. Dipikir saya nangis sedih karena bertepuk sebelah tangan. Itu kan fitnah yang sangat merendahkan saya sebagai perempuan gitu loh. Nah sekarang saya ingin meluruskan fitnah tersebut bahwa kemarin-kemarin saya sedih, saya nangis. Itu bukan karena saya cemburu atau apa, tapi karena saya sakit hati difitnah oleh si perempuan K ini. Dan seolah-olah laki-laki ini kayak memberikan panggung gitu loh. Kok jahat sekali gitu loh. Sampai saya juga sempat curhat sama Bang John ya, pengacaranya. Saya ini kan niatnya baik, datang untuk berempati, untuk membantu. Tapi kok malah saya diperlakukan seperti ini gitu. Difitnah, direndahkan, dipermalukan. Itu kan si perempuan K itu kan berkali-kali memfitnah saya kan. Menyebut nama saya dengan jelas lagi, Zeda, dalam live medsosnya dia. Dan itu seolah dibiarkan gitu oleh laki-laki ini. Itu yang saya sedih gitu. Harusnya kan dikasih tahu jangan gitu loh. Saya difitnah macem-macem. Kalau saya mau bikin ribut, saya laporin polisi kan bisa itu masuk IT, undang-undang IT kena. Karena dia nyebut nama saya dengan jelas loh. Pencemaran nama baik kena, perbuatan tidak menyenangkan kena. Tapi ya saya percaya balasan Allah itu lebih sadis, lebih kejam. Udah biarkan Allah yang balas. Dan sekarang kan sudah ibaratnya karma kan sudah dibalas lah sama Allah udah. Berarti semenjak yang kemarin sempat ada persoalan ribut itu memang Aman suka meminta bantuan uang itu Mbak? Memang dari kemarin-kemarin itu? Iya. Mbak belum mau. Iya, saya nggak ngomong kemarin saya simpen kan karena saya berpikir udahlah ngapain juga diomongin gitu. Tapi sejauh ini beberapa bulan ini kan saya difitnah macam-macam kan sama masyarakat. Saya dibilang bertepuk sebelah tangan lah, ditolak lah. Itu kan fitnah yang merendahkan marwah saya sebagai perempuan. Jadi saya harus meluruskan. Kalau waktu di Rumpi itu saya nangis tuh bukan karena itu, tapi karena saya difitnah gitu loh. Dan saya juga dikata-katain dengan kalimat-kalimat yang melukai hati oleh laki-laki ini. Hanya karena saya tidak bisa memberikan yang dia mau gitu. Udah berapa kali mungkin Mbak maksudnya memberikan bantuan dan nominalnya berapa gitu Mbak? Wah, nominalnya besar sekali, fantastis jumlahnya. Ya lebih lah, lebih. Dan itu kan saya tidak bisa lebih. Itu kan saya tidak bisa memberikan dalam detik itu juga kan. Ya saya ini kan janda single parent, untuk makan dan untuk memenuhi kebutuhan anak saja sudah terseok-seok.
Ya kan saya butuh waktu gitu loh untuk membantu dia secara finansial dengan jumlah yang fantastis. Tapi sepertinya dia nggak sabar gitu. Dan dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang melukai hati saya. Itulah kenapa saya nangis. Sebenarnya saya nggak mau ngomong gini ya. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan ini. Cuman kalau saya nggak ngomong juga fitnahnya akan terus berkembang di luar sana gitu. Saya difitnah bertepuk sebelah tangan lah, cinta ditolak. Aduh, saya benar-benar nggak ada perasaan sama Amar, nggak ada perasaan sama sekali. Mungkin selain dari yang tudingan netizen yang kita betul sekarang Hmm. yang membuat sakit hati Yang membuat sakit hati banyak saya karena saya difitnah. Iya. si Amar ini mbak, maksudnya yang tadi Ya dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang melukai hati saya setelah saya tidak bisa memberikan dia sejumlah bantuan uang itu. Iya, intinya menuduh saya macam-macam. Intinya ada kalimat-kalimat yang melukai hati saya lah. Kan nyesek gitu kan. Saya sejauh ini bisa menolong kamu secara mental, secara emosional. Kamu butuh tempat bercerita, kamu butuh nasihat, kamu butuh apapun. Saya sebagai sahabat akan ada gitu loh. Tapi kalau secara finansial, uang, ya saya butuh waktu gitu loh. Dan itu yang bikin saya kecewa. Ada beberapa kalimat yang dia lontarkan yang melukai hati saya. Dan puncaknya itu ya ada drama si dokter Kapansos ini. Puncaknya di situ dia seolah kayak memberikan panggung gitu loh untuk menyerang saya, memfitnah saya, merendahkan saya, mempermalukan saya si perempuan K ini. Udah dasarnya si perempuan K ini terobsesi ya sama Amar kan, pengen punya pacar artis. Terus dia dikasih panggung untuk nyerang saya, makin seneng lah dia, kan ada iri dengki di hatinya. Yang dijodoh-jodohin netizen kan saya gitu, dia kayaknya gak terima gitu loh. Jadi itu dia manfaatkan lah untuk menyerang saya, malah seneng gitu dikasih panggung. Kan dikasih panggung kan, jelas kan. Nah, itu yang bikin saya sedih, yang bikin saya kecewa. ada bener nggak sih mbak kalau misalkan si dokter K ini juga memberikan sejumlah uang dan dimintain uang juga oleh Amar, ada pikiran Ya pastilah. Yang dibutuhkan laki-laki itu sekarang bukan perempuan yang tidak ada manfaatnya. Ngapain? Pokoknya intinya yang dibutuhkan laki-laki itu sekarang duit, uang. Yang dia butuhkan sekarang itu uang. Dia sangat membutuhkan uang. tapi mbak Jeda sendiri pribadi Kesulitan ekonomi lah. pernah mengirim nggak sih ke dia walaupun nominalnya nggak besar itu berapa dia minta bantuan terus mbak Jeda kirim. Sebenarnya kan dia itu kan mintanya kan detik itu juga. Nah kan sementara saya kan minta waktu. Saya kan memang prihatin, kasihan sama dia gitu loh. Dan begitu mau saya kirim, kok ada drama perempuan K ini nyerang saya loh. Kok begini gitu. Nggak apa-apa sih kalau dia pacaran sama si K ini nggak apa-apa. Mau nikah pun juga kalau memang dia yang terbaik buat Amar, saya malah ikut seneng gitu loh. Tapi nggak usah nyerang saya gitu loh. Nggak usah ngefitnah saya, nggak usah merendahkan saya, mempermalukan saya di media sosial. Live TikToknya kan sempat diputar di Rumpi kan. Nyebut nama saya jelas, Zeda main keroyokan lagi ngefitnah saya sama temennya gitu kan. Itu kan saya kecewanya di situ dan laki-laki ini seolah kayak membiarkan gitu loh. Itu saya kecewa sekali, udah nggak jadi. Iya, saya pengen membantu. Termasuk aset-asetnya dia itu sudah saya tawarkan ke beberapa pengusaha, ya. Dan itu kan asetnya kan lumayan fantastis, nilainya kan miliaran gitu. Beberapa properti miliknya dia gitu. Itu sudah ada yang mau gitu. Intinya saya sudah mengusahakan lah untuk menolong dia secara finansial gitu. Tapi balasan yang saya dapat mungkin nggak sabar ya dia orangnya, nggak sabar gitu. Yang saya dapat malah sesuatu yang menyakitkan hati saya difitnah, saya dipermalukan, saya direndahkan dengan lantang menyebut nama saya Zeda di situ, itu saya kecewa sekali. Mbak tapi ini nggak sih Mbak, maksudnya tahu nggak sih kebutuhannya dia buat apa uang besar katanya nggak sih buat apa gitu. Ya sekarang orang lagi di sel kan nggak bisa kerja, dia pemasukan dari mana? Makanya saya coba untuk membantu dia waktu itu. Saya kasihan gitu, saya prihatin. Bukan saya ada rasa sama dia, enggak. Saya enggak ada perasaan apa-apa sama yang Amar ya. Saya cuma pure prihatin dan berempati sama dia. Dan saya kenal Amar kan juga udah
dari berpuluh tahun yang lalu ya, dari zaman saya masih jadi presenter infotainment itu, saya juga udah kenal dia lama. Saya diajak liburan ke Bali sampai dia habis hampir puluhan juta, kan saya juga nggak pernah koar-koar kan dulu kan, baru tahu sekarang kan. Tapi kalau si perempuan K itu kan udah heboh dia. Pacaran enggak. Kemarin ngakunya pacaran, mau nikah, mau kawin. Terus diwawancara lagi katanya nggak pacaran. Itu perempuan halu memang. Halusinasinya tingkat dewa. Maksud saya sih nggak peduli ya. Dia mau halusinasi pengen ngarep dikawin, saya nggak peduli. Cuman nggak usah nyerang saya gitu loh. Nggak usah ngefitnah saya. Apalagi nyebut nama saya dengan jelas di media sosial. Memfitnah tanpa dasar, tanpa bukti. Itu kan zolim gitu loh. Berarti setelah adanya kejadian ini berpikir kayak mungkin nggak perlu bantu gitu. Ya mungkin Allah tidak ridho ya. Mungkin ini cara Allah tidak ridho saya membantu dia. Dan memang buktinya kan sekarang sudah terlihat. Kalau saya lihat di beberapa pemberitaan kan ada beberapa sahabatnya yang sudah membantu. Tapi dia juga masih jatuh ke lubang yang sama. Jadi seolah-olah sia-sia gitu loh ngebantu dia. Mungkin ini waktu itu mungkin Allah memang tidak ridho saya membantu dia secara finansial ya. Tapi Mbak Jeda ada curiga nggak sih Mbak pada dulu tuh waktu saat komunikasi awal itu ada curiga nggak sih dia masih bergelut di barang-barang tersebut atau seperti apa pada saat komunikasi sebelum di blog itu ya? Pernah ada sempat curiga nggak sih atau memang ya aja karena memang Mbak Jeda belum tahu? Sebelum saya blok nomornya itu kita berkomunikasi cuma ya dia pertama kali yang menghubungi saya kan dia ya. Pertama kali yang menyapa saya, menelpon saya, dia minta nomor saya kan ke pengacaranya. Saya tidak menghubungi dia gitu loh. Dia yang menghubungi saya dulu, dia yang ngirim puisi romantis dulu ke saya. Dia yang ngajak video call tapi saya tolak ya. Bahkan dia berharap untuk dijenguk. Itu makanya saya pertama kali jenguk dia itu karena memang dia yang seolah ingin dijenguk gitu loh, pengen ketemu gitu loh. Jadi ya udah, makanya saya agak ketawa kalau saya digosipin sama si K ini, si nenek gayung ini, saya digosipin cinta bertepuk sebelah tangan segala macam, kebalik gitu loh. Justru saya yang nolak dia berkali-kali. Bisa dilihat nanti chatnya, video call saya tolak, nelpon saya tolak berkali-kali. Ada unsur ini nggak sih? Saya sih nggak pernah ada kecurigaan dia mengkonsumsi itu lagi karena saya berpikirnya positive thinking sama dia. Kan dia kan selama berkomunikasi dengan saya kan dia seolah menunjukkan bahwa rajin sholat, ibadahnya tekun gitu. Kadang dia suka ngingetin saya sholat, Zeda kamu udah sholat gitu, kamu udah makan. Ya saya berpikir oke, dia sepertinya sudah berubah, mungkin ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi gitu loh. Makanya saya kaget gitu. Setelah adanya ini ada ingin buat jenguk lagi nggak sih Mbak dengan kondisi yang sekarang seperti apa gitu? Atau memang udah ya udahlah aku udah putus hubungan aja lah karena udah memberikan inilah jawabannya gitu. Kayaknya untuk saat ini enggak ya. Kayaknya untuk saat ini saya enggak mau jenguk dia dulu. Ya masih kecewa lah. Saya masih kecewa dengan apa yang sudah dia lakukan ke saya. Mbak berarti kalau misalkan si Kak ini ngebantu secara tidak langsung membantu untuk proses si Amar ini mengkonsumsi kembali narkoba itu dong Mbak ya? Nah itu dia tuh. Nggak tahu, saya no comment udah. Pokoknya saya sebenarnya di satu sisi kasihan sama Amar ya. Saya prihatin sama dia. Dan sekarang saya lebih kasihannya dia dapat perempuan yang pura-pura kaya. Padahal ini perempuan gak kaya beneran, pura-pura kaya aja untuk memikat laki-laki gitu. Padahal sebenarnya gak kaya gitu. Tapi sebenarnya saya juga kasihan juga sama si K ini gitu. Kayak di PHP gitu, kayak dikerjain gitu. Bukan tipe dia lah. Saya tahu Amar tipe perempuannya kayak gimana, speknya spek bule. Berarti memang ada maksud pada saat itu ya Mbak ya maksudnya. Ya maksudnya bukannya kita sauzon gitu maksudnya pemikiran di sana lah ya. Amar mungkin ada maksud untuk keinginan dia mau dituruti gitu kayak tadi uang segala macam. Iya. Melakukan segala cara gitu ya Mbak untuk mendapatkan uang itu. Makanya komentar saya singkat aja sih. Yang dia butuhkan sekarang tuh cuma 2. Pertama, pertolongan Allah. Karena kondisinya sudah kacau sekali sekarang. Parah sekali dia. Bahkan sampai diancam hukuman mati atau seumur hidup itu kalau tidak salah beberapa sumber pemberitaan.
Dan yang kedua dia butuh psikiater. Karena saya melihat isi otak dan hatinya bermasalah sepertinya. Isi otaknya bermasalah, apalagi kan sudah mengkonsumsi narkoba kan pasti otaknya bermasalah sudah. Dan itu harus dirawat dengan serius oleh dokter yang berkompeten, yaitu ya psikiater. Kalau urusan narkoba ya larinya ke dokter psikiater, dokter kejiwaan. Dan saya sedih juga kok nggak kasihan gitu sama anaknya gitu. Anaknya kan masih kecil-kecil, saya keselnya di situ. Apa